Kegiatan budidaya perikanan, pakan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Terutama pada fase larva dan benih, ikan membutuhkan pakan alami yang memiliki ukuran sesuai serta kandungan nutrisi yang tinggi. Salah satu pakan alami yang paling banyak digunakan oleh pembudidaya ikan adalah cacing sutra. Cacing ini termasuk kelompok organisme bentos, yaitu organisme yang hidup di dasar perairan berlumpur dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Secara ilmiah, cacing sutra dikenal sebagai tubifex sp. Habitat alaminya biasa ditemukan di saluran air, parit, sungai kecil, maupun perairan yang memiliki aliran lambat dengan substrat lumpur yang lembut. Cacing sutra banyak dimanfaatkan sebagai pakan alami karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa cacing sutra mengandung protein sekitar 50 hingga 60%, lemak sekitar 13%, serta berbagai asam amino dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Kandungan nutrisi tersebut membuat cacing sutra sangat baik digunakan untuk mempercepat pertumbuhan benih ikan, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan membantu perkembangan organ pencernaan pada fase awal pemeliharaan. Selain bernilai nutrisi tinggi, ukuran tubuh cacing sutra yang kecil dan teksturnya yang lunak juga memudahkan benih ikan untuk mengonsumsinya. Karena alasan inilah, permintaan cacing sutra di sektor budidaya ikan kian meningkat dan menjadikannya salah satu komoditas pakan alami yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara budidaya cacing sutra sederhana untuk pemula, mulai dari persiapan media, penebaran bibit, perawatan, hingga proses pemanenan. Budidaya cacing sutra bisa dilakukan menggunakan beberapa media, seperti kolam, nampan bertingkat, maupun rak budidaya. Namun, media yang paling sering digunakan adalah kolam terpal, karena mampu menampung lebih banyak cacing dan tetap hemat tempat. Sebelum digunakan, terpal perlu dibersihkan terlebih dahulu dengan air bersih dan mengalir, agar sisa kotoran dapat hilang. Setelah dicuci, kolam dijemur sampai kering di bawah sinar matahari. Lokasi budidaya juga perlu diperhatikan. Usahakan kolam tidak terkena sinar matahari langsung secara berlebihan dan tidak berada di tempat yang terlalu panas. Kualitas air menjadi salah satu faktor penting dalam budidaya cacing sutra. Air yang digunakan sebaiknya bersih dan mengalir dengan suhu sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius serta nilai pH antara 5 sampai 8. Setelah itu, siapkan media budidaya menggunakan lumpur sawah yang sudah dibersihkan dari kotoran untuk mengurangi risiko penyakit. Lumpur dimasukkan ke kolam dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kemudian, tambahkan pupuk kandang yang sudah dicampur hingga merata agar media menjadi lebih subur. Setelah semuanya siap, kolam dialiri air bersih dan didiamkan sekitar 3 hari sebelum ditebar bibit cacing. Bibit cacing sutra dapat dibeli dari pembudidaya terpercaya ataupun diambil dari alam seperti selokan dan aliran air. Namun, perlu digarisbawahi, jika berasal dari alam, bibit harus dibersihkan dan dikarantina terlebih dahulu agar terbebas dari bakteri maupun patogen. Sebelum penebaran, lakukan proses aklimatisasi dengan cara meletakkan plastik berisi bibit di permukaan kolam selama kurang lebih 30 menit, supaya cacing dapat menyesuaikan suhu air. Setelah proses aklimatis selesai, bibit ditebar secara perlahan ke media budidaya. Pada tahap pemeliharaan, kondisi air harus selalu dijaga agar cacing tidak stres. Sistem sirkulasi atau resirkulasi air sangat penting untuk menjaga kandungan oksigen tetap stabil. Selain itu, suhu air juga perlu dipertahankan agar tetap ideal untuk pertumbuhan cacing. Sekitar 1 minggu setelah penebaran, cacing mulai diberi tambahan pakan. Salah satu pakan yang umum digunakan adalah ampas tahu fermentasi, karena mengandung protein dan karbohidrat yang baik untuk pertumbuhan cacing sutra. Selain ampas tahu, pakan alternatif lain seperti telur, betatul, dan tetes tebu juga bisa digunakan.
Panen pertama biasanya dapat dilakukan sekitar 70 hari setelah bibit ditebar. Setelah panen awal, cacing sutra umumnya bisa dipanen kembali setiap 2 minggu sekali. Cacing dipanen menggunakan serok halus agar tidak merusak media budidaya. Hasil panen kemudian dimasukkan ke wadah berisi air supaya cacing naik ke permukaan dan lebih mudah dipisahkan dari lumpur. Budidaya cacing sutra memiliki peluang yang cukup besar karena kebutuhan pasar yang kian meningkat. Namun, keberhasilan budidaya tetap bergantung pada ketelitian dalam perawatan, pengelolaan media, dan kualitas air yang digunakan. Dengan teknik budidaya yang tepat, cacing sutra bisa menjadi usaha yang menguntungkan sekaligus sumber pakan alami berkualitas untuk budidaya ikan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.